Ya, halo followers, welcome back di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit, dan seperti biasa di sini kita akan ngomongin soal Liga Inggris ya, pertandingan yang kemarin main minggu lalu dan juga mempreview pertandingan Liga Inggris buat weekend ini. Dan jujur gue happy sih karena akhirnya Man United menang ya setelah 3 kekalahan beruntun di Liga Inggris. Akhirnya musim dingin telah berlalu, walaupun abis ini lawan siapa sih? Abis ini lawan siapa ya? Oh, lawan Crystal Palace, ya lumayan lah. Kayaknya musim dingin lah akan berlalu nih ya, minimal sampai akhir Oktober. Karena akhir Oktober kalau nggak salah itu ketemu Man City ya kan, tanggal 29 Oktober. Jadi ini selama sebulan ke depan bisa sedikit bernafas lega harusnya. Habis itu ada Crystal Palace, ada Brentford mungkin sulit. Terus lawan Sheffield United, nah baru habis itu melawan Man City. Jadi mestinya bisa sedikit tenang sih, nggak jantungan. But ada apa lagi ya weekend ini? Weekend kemarin maksudnya ada ya cenderung Chelsea sih. Chelsea mengkhawatirkan sih kalau jadi fansnya Chelsea. Tapi ya udah. Hari ini kita akan mulai aja dengan ngebahas pertandingan-pertandingan minggu lalu. Gue bahas beberapa aja ya yang menarik perhatian gue. Yang pertama tentu aja adalah North London Derby atau Derby London Utara antara Arsenal melawan Tottenham. Skornya 2-2. And yang menarik dari situ adalah karena jujur gue nggak menganggap kalau Tottenham tuh bisa lolos dari derby ini dengan seri 2-2. Karena tadinya gue pikir bakalan sulit nih buat Tottenham untuk meraih poin di Emirates kan. Soalnya Arsenal mainnya bagus dan Tottenham sendiri belum teruji kan. Waktu lawan MU juga mereka baru bagus di babak kedua gitu. Nah tapi seperti yang James Maddison bilang, kalau dia ngerasa kalau perubahan yang dilakukan oleh pelatihnya si Postecoglou ini melebihi ekspektasi kecepatannya. Bahkan dia bilang kalau di sebelum pertandingan lawan Arsenal ini si Postecoglou bilang kalau gue pokoknya pengen kalian mainnya kayak gini, main proactive football, main fluid football, dan kalau kita kalah gara-gara gaya ini enggak apa-apa, yang pasti lo mainnya pakai gaya kayak gini. Dan amazing sih menurut gue kalau VAR-nya sedikit konsisten, kayaknya juga Tottenham bisa aja menang 2-1 sih. Cuman yang gue kurang srek adalah si Arteta ini in-game manajemennya kayaknya memang masih perlu diperbaiki lagi ya, karena I don't know man, Arsenal sebenarnya mainnya lebih bagus sih, terutama waktu di awal-awal kan. Cuman kayak ada banyak keputusannya Arteta tuh yang bikin gue kayak, kok gini, kayak gitu sih. Cuman kepanjangan kalau kita bahas. Jadi kita langsung ke pertandingan selanjutnya aja, yaitu Chelsea melawan Aston Villa. Chelsea lagi-lagi kalah 1-0 lawan Aston Villa. Prediksi gue benar kalau Chelsea ini akan kesulitan mencetak gol, walaupun habis itu sih Chelsea ngalahin Luton, but ternyata bener ya, kesulitan ngegolin lawan Aston Villa. And kasihan sih kalau lihat Chelsea, strikernya dia juga si Nico Jackson itu main 6 kali. Dan lu bayangin dia tuh striker loh, bukan pemain bertahan loh. Lu kalau pemain bertahan main 6 kali, kartu kuning 5 kali aja tuh udah kebanyakan. Nah ini apalagi sebagai penyerang, si Nico Jackson ini main 6 kali di Liga Inggris, ngegolin 1 dan 5 kartu kuning yang mengakibatkan di pertandingan selanjutnya si Nico Jackson gak bisa main karena dia disuspend 1 pertandingan. Sementara back Chelsea si Gusto itu gara-gara kemarin red card juga akan dihukum dilarang bermain sebanyak 3 kali. Jadi si Chelsea ini I don't know man, kayaknya pusing ya. Mudryk juga, gue jadi Pochettino sih kayaknya si Mudryk ini perlu dicadangin sebentar deh beberapa kali biar dia terpacu ya buat jadi lebih bagus. Next ada Liverpool lawan West Ham United 3-1, dan Liverpool sepertinya memang lebih bagus ya musim ini dibandingkan musim lalu. Dan Jurgen Klopp sendiri memuji Darwin Núñez. Dia bilang kalau Darwin Núñez ini sekarang sudah berubah menjadi pemain Liverpool yang super important atau sangat penting. Jadi dia nggak cuma ngegolin, tapi dia juga bekerja keras, dia juga mau untuk bertahan, dan dia kayaknya udah semakin komplit adaptasinya buat main di Liga Inggris sih. Jadi si Mohamed Salah sendiri sekarang perannya lebih ke pemberi assist ya, main di sayap gitu, udah bukan yang
harus ngegolin banyak, dan secara FPL memang bikin jadi kayaknya nilainya kurang bagus ya buat seharga semahal itu. But dari Nunes man, kayaknya musim ini dia bakal ngegolin banyak sih. Next ada Man United lawan Burnley. Akhirnya Man United menang setelah 3 pertandingan berturut-turut kalah, dan jujur sebenarnya mainnya juga pragmatis banget sih. Kayak bayangin lu jadi MU terus lu ngelawan Burnley and then ball possession lu kalah banyak. Itu kan gimana ya? Tapi memang MU badai cedera sih. Kayak yang main aja back tengahnya itu si Lindelof sama si Johnny Evans man, umur 35 tahun, dan jujur menyedihkan sih lihat skuadnya MU sekarang, banyak banget cederanya di situ. And yang penting sekarang 3 poin dulu buat men-stop momentum kalah beruntun. But ya kita lihat aja lah si Erik ten Hag ini gimana. Soalnya kalau lu lihat klub yang kena badai cedera lain kayak Man City atau Brighton yang banyak ditinggal pemain, itu kan si Pep Guardiola sama De Zerbi gitu tetap bisa bikin mainnya bagus kan. Nah yang MU ini mesti nunggu dulu, karena memang ya secara di atas kertas memang materinya di bawah City sih ya, baik skuad utama maupun cadangannya. Tapi kalau sama Brighton kan harusnya nggak kalah kan MU ini sama Brighton di atas kertas pemain-pemainnya. So gitu deh. Dan ngomong-ngomong soal Brighton, sekarang kita ke Brighton yang ngalahin Bournemouth 3-1. Dan walaupun sempat kacau ya di babak pertama, tapi akhirnya Brighton berhasil menang menjadi 3-1. Dan di awal-awal tuh sempat ke-expose kipernya, karena waktu dia kan si Brighton kan senang main dari belakang kan. Jadi kipernya ini ke-expose, jadi bolanya hilang dan Bournemouth-nya ngegolinnya ya dari kesalahan kiper gitu. Ini adalah kesalahan yang kalau Onana yang ngelakuin pasti dihujat habis-habisan nih. Tapi karena yang ngelakuin adalah Bart Verbruggen, kipernya Brighton, jadi tidak separah Onana dihujatnya. Apalagi Brighton-nya terus menang ya. Dan gila, ini nunjukin kalau Brighton ini secara squad juga hebat loh. Karena si Mitoma baru masuk di babak kedua. And then untuk striker mereka ada Evan Ferguson, ada Danny Welbeck, ada Joao Pedro. Pokoknya pemainnya tuh punya beberapa pemain lah di tiap posisi. Jadi si Brighton ini kayaknya memang bakal bersaing di top 6, top 7 rebutan tiket Eropa sih. Gue demen sih, kalau lo lagi bingung milih tim buat ditonton, nonton Brighton man, keren. Siapa lagi ya? Terus ya City Nottingham Forest 2-0 harusnya bisa lebih menurut gue, tapi berhubung City Rodri kartu merah ya, jadi ya harus terus mengamankan jadinya. Makanya halftime 2-0 dan ya udah full time-nya juga 2-0. Dan Rodri sendiri gara-gara kartu merah gak bisa main selama 3 pertandingan, jadi ini kesempatan buat Calvin Phillips yang selama ini gak pernah main, selama ini jarang main, tapi dia udah sembuh dari cedera sekarang. Nah ini kesempatan buat dia untuk main. Dia kemarin masuk setelah Rodri di kartu merah, dan dia main sebelahan sama Matheus Nunes, and gue bilang mainnya cukup oke sih, cukup solid. Jadi si Phillips ini ada kesempatan buat main. Dan Calvin Phillips juga kemarin di musim panas sebenarnya ditawar banyak klub kan, tapi dia menolak semuanya. Dia memilih untuk bertahan di City untuk memperebutkan posisi, dan ini keren banget menurut gue, karena nggak kayak Sancho ya yang wah Sancho parah banget men. Sancho kayaknya ini Januari kalau bisa bakal dibuang sih sama Ten Hag menurut gue ya, karena si Sancho ini latihannya dipisah sama tim utama, udah nggak gabung katanya. Yang gue baca terakhir, nggak tahu benar apa enggak, tapi pemain-pemain kayak Rashford, Luke Shaw, Bruno itu udah pada ngasih tahu Sancho, udahlah lu minta maaf lah sama Ten Hag lah biar main gitu. Tapi si Sancho nya nggak mau. Dan waktu MU lawan Munchen di Liga Champions, si Sancho ini malah ketahuan dia lagi online main PS, main FIFA, dan di stream di Twitch juga sampai jam 3 pagi men. Kayak ini dia ngomong kalau dia tidak akan berhenti berjuang untuk logo klub, logo Man United, tapi terus dia main FIFA. Kan harusnya merebut posisi dong dengan tampil di training lebih bagus segala macam ya gak sih? Karena gajinya juga mahal tau. Tapi ya udahlah. Kalau bahas itu again nggak habis satu episode, so itu aja ya review untuk Premier League kemarin game week 6, dan ini sekarang kita review untuk game week 7 weekend ini. Ada big match lagi, yaitu Tottenham lawan Liverpool hari Sabtu jam 11:30 malam. Jadi partai pilihan Popo adalah Tottenham Liverpool. Kita lihat kalau Tottenham kemarin berhasil lolos dari Emirates dengan seri. Nah sekarang di kandang sendiri lawan Liverpool.
bisa apa enggak nih si Tottenham berjaya. Partai pilihan Popo satu lagi deh, jam 6:30 malam ya, hari Sabtu. Ada Aston Villa lawan Brighton. Nah ini menurut gue juga bakal seru secara taktikal ya. Soalnya Unai Emery kan memang pelatih yang taktikalnya bagus. Dan si Roberto De Zerbi juga. Jadi bakal menarik. Gue bilang si Aston Villa bakal counter attack sih. Bakal biarin si Brightonnya menguasai bola. Tapi ya itu aja. Partai pilihan Poponya 2 itu prediksinya lo bisa lihat di layar. And now kita udah dulu buat Tiangan Jauh kali ini ya. Jangan lupa share ke teman-teman kamu yang juga suka bola. Yang gak suka bola juga gak apa-apa. Karena ini podcast bola untuk semua. Yang baru belajar nonton bola juga bisa. And yang pasti like this video. Subscribe channelnya ini juga. Karena membantu kita banget. Oke? Di sini Popo Kusen. Thank you for watching. And I'll see you when I see ya.